Halo teman-teman, kali ini DG akan menceritakan alur anime Kaiju Number 8 episode 3. Tak bosan-bosannya DG menyarankan agar kalian nonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat karena DG dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian, and enjoy! Melihat kecurigaan Kikoru, Ichikawa langsung menjelaskan kalau dirinya dan Kafka bekerja sebagai petugas pembersih kaiju. Jadi tidaklah aneh jika Kafka memiliki bau layaknya kaiju. Saat itu Kafka segera mengangkat dan membetulkan posisi mobilnya, yang tentu saja kejadian ini benar-benar membuat Kikoru kaget. Kikoru bahkan sempat berpikir kalau Kafka juga memiliki setelan pribadi seperti dirinya. Dengan jengkel, Kafka memperkenalkan dirinya pada Kikoru, di mana dia merupakan peserta dengan nomor 2032. Walau agak bingung, namun Kikoru nampak tersenyum. Sebenarnya dia datang hanya untuk menjalani formalitas saja dalam proses rekrutmen pasukan pertahanan. Namun kemunculan Kafka sepertinya bisa memberikan sedikit hiburan untuknya. Kikoru benar-benar bersemangat untuk mempermalukan Kafka. Gadis itu pun kemudian berlalu bersama beberapa pengawalnya. Sedetik kemudian Ichikawa nampak sangat kesal karena Kafka telah menunjukkan kekuatannya pada Kikoru. Ichikawa tidak mau mendengar alasan apapun, walau Kafka hanya mengubah tubuh tertentunya saja. Jika sampai Kafka mengulanginya lagi, Ichikawa tidak segan-segan memaksanya pulang. Hal ini pun membuat Kafka tidak berkutik dan hanya bisa menurut saja. Saat ini semua peserta nampak fokus menjalani ujian fisik. Kafka sendiri benar-benar tertinggal dan begitu kepayahan. Padahal pekerjaan yang dijalaninya sangat melelahkan dan bahkan memerlukan tenaga ekstra untuk menyelesaikannya. Sebelumnya Ichikawa menjelaskan pada Kafka kalau ujian kedua ini dibagi menjadi tes fisik dan tes kualifikasi. Tes kualifikasi menilai kemampuan yang nampaknya sulit dikendalikan. Kafka pun menargetkan dirinya mendapat nilai yang bagus dalam ujian fisik. Namun faktanya tidak semudah itu. Ditambah lagi staminanya menurun karena sudah berusia di atas 30 tahun. Keadaan ini membuat Kafka benar-benar stres dan badannya terasa sangat amat berat. Alhasil, dia menjadi peringkat 219 dari 225 orang yang mengikuti seleksi ujian fisik ini. Kikoru pun tertawa jahat dan mempermalukan Kafka. Hebatnya, gadis ini bisa meraih peringkat kelima dari seleksi ini. Mengingat kesombongannya tadi di hadapan Kikoru, Kafka pun langsung meminta maaf. Dia meminta Kikoru untuk melupakan semua ucapan buruknya tadi pagi. Tentu saja Kikoru tersenyum puas dan pergi begitu saja. Pun demikian Ichikawa cukup senang karena Kafka tidak menggunakan kekuatan kaijunya. Kafka lantas berkata bahwa semua orang di sini sudah berusaha keras. Jika menggunakan kekuatan kaiju, maka itu sama saja Kafka bertindak curang. Walau terdengar bijak, namun Kafka sangat khawatir jika dia berada di peringkat terbawah. Sementara itu, wakil kapten divisi 3 yang bernama Soshiro Hoshina menyampaikan data peserta ujian pada Mina Ashiro. Ujian kali ini begitu spesial karena ada beberapa kandidat yang sangat menarik. Soshiro pun mulai menjelaskan nama-nama kandidat menarik tersebut, di mana yang pertama adalah Izumo Haruichi. Haruichi merupakan lulusan terbaik dari Universitas Pembasmi Kaiju Tokyo. Dia meraih peringkat kedua di sesi ujian fisik yang berlangsung saat ini. Selanjutnya Furuhashi Iharu, seorang pria berbakat dan lulusan terbaik dari kampus teknik Pembasmi Hachioji. Iharu mendapatkan urutan ketiga dan dia terlihat selalu bersemangat.
Kemudian ada seorang lelaki dari anggota Angkatan Darat Bela Diri Jepang yaitu Kaguragi Aoi. Sebagai peraih peringkat 1 dalam ujian fisik, Aoi meninggalkan profesi stabilnya yaitu Angkatan Darat hanya demi menjadi anggota pasukan pertahanan. Dalam ujian kali ini banyak sekali peserta dari berbagai alma mater kampus bergengsi dibandingkan tahun sebelumnya. Mereka adalah para elit yang tidak berniat jadi petugas lapangan. Mereka sengaja mengincar karir untuk menjadi para petinggi di dalam pasukan pertahanan. Sementara itu orang yang paling hebat adalah Shinomiya Kikoru. Di usia 16 tahun, Kikoru menjadi lulusan termuda dan terbaik dari Universitas Pembasmi California. Dia dikenal sebagai gadis jenius yang paling menonjol dalam sejarah. Kafka pun baru sadar kalau Kikoru adalah saingan yang tidak mungkin dikalahkannya. Tanpa sadar Kafka memegangi Kikoru. Namun setelahnya dia dihajar habis-habisan oleh para pengawal gadis itu. Kikoru pun sangat puas bisa mempermalukan Kafka. Jelas saja Kafka sangat kesal dan dia memastikan nantinya akan balik mempermalukan Kikoru. Walau Kafka diambang eliminasi, namun Ichikawa menenangkannya. Tes kualifikasi selama 2 tahun ini hanya mengujikan masalah penanganan bangkai kaiju. Saat ini telah terjadi perubahan pola pikir, di mana menetralkan ancaman kaiju tidak hanya sekedar mengalahkan monster itu saja. Inilah alasan utama Ichikawa memilih bekerja sambilan sebagai petugas pembersihan kaiju. Informasi ini pun membuat Kafka sangat bersemangat. Baik Kafka dan Ichikawa akan mengerahkan seluruh kemampuannya pada tes selanjutnya. Scene pun berpindah pada lokasi ujian kedua, di mana wakil Kapten Soshiro yang akan menjadi penguji ujian kali ini. Di belakangnya nampak gerbang yang sangat besar sekali dan itu merupakan tempat latihan khusus bagi pasukan pertahanan divisi 3. Setelah gerbang dibuka, terlihat seekor Honju dan beberapa Yoju. Honju itu pun langsung menerjang Soshiro dari belakang. Untungnya sebuah pagar kuat langsung menghalangi serangan monster itu. Soshiro lantas menjelaskan bahwa para peserta harus membasmi kaiju yang muncul. Jelas saja Kafka dan Ichikawa sangat terperanjat, karena ujian kali ini berbeda dari bayangan mereka yang sebelumnya mengira bakalan membedah kaiju. Soshiro melanjutkan bahwa para peserta ujian akan dibekali dengan setelan seragam anti kaiju dari pasukan pertahanan lengkap dengan senjatanya. Produk Izumo yang sangat canggih ini bisa menyesuaikan kondisi tubuh saat digunakan. Baju tempur yang terbuat dari jaringan kaiju itu nampak lengket dan menyatu dengan tubuh pemakainya. Tubuh penggunanya pun jadi terasa panas seiring dengan meningkatnya massa otot. Hasilnya, kemampuan tempur pemakainya juga pasti akan meningkat. Teknisi dari Divisi 3 yang bernama Okonogi Konomi mengatakan bahwa dia akan mengukur kekuatan tempur yang dilepaskan setelan baju super itu. Ichikawa memiliki kekuatan tempur sebesar 8%, Haruichi sebesar 18%, Aoi 15%, sementara Iharu sebesar 14%. Semuanya pun mulai terkejut saat melihat kekuatan tempur Kikoru yang bisa mencapai 46%. Demikian juga dengan wakil Kapten Soshiro, di mana dia menilai kalau kekuatan Kikoru setara dengan level ketua tim. Kikoru menorehkan sejarah, karena dia adalah jenius yang memiliki rekor tertinggi sebelum bergabung dalam pasukan. Parahnya, si Kafka malah memiliki kekuatan tempur sebesar 0%. Tentu saja Soshiro langsung tertawa terpingkal-pingkal. Ini adalah pertama kalinya dia melihat peserta dengan kekuatan paling lemah. Namun demikian, sikap kocak Kafka membuat Soshiro menyukainya. Kafka sangat bingung, mengapa dirinya tidak memiliki kemampuan sama sekali. Sebelum tersingkir, Kafka berusaha menemukan trik untuk meningkatkan kemampuan tempurnya. Sayangnya hal itu tidak membuahkan hasil. Di tempat ujian final, Soshiro mulai menjelaskan tata tertib ujian ini. Targetnya adalah 1 Honju dan 36 Yoju yang tersebar di area pertempuran. Para kaiju itu telah memakan 16 korban dan mereka ditangkap hidup-hidup untuk melatih para junior pasukan pertahanan. Semua peserta akan diikuti drone, di mana alat itu akan melacak dan memantau setiap pergerakan yang terjadi. Jika dirasa nyawa peserta terancam, pihak penguji akan mengaktifkan sebuah perisai di setelan baju tempur. Namun itu artinya peserta tersebut dinyatakan gagal seleksi. Pihak penguji juga tidak bisa menjamin 100% keselamatan peserta.
Pun demikian, semua peserta tetap melesat dan maju dengan gagah berani. Lagi-lagi Kikoru menjadi peserta paling menonjol di antara peserta yang lainnya. Dia sanggup melompat tinggi dan berlari menapaki dinding bangunan vertikal dengan begitu mudah. Bidikan senapannya juga sangat akurat. Setiap kaiju yang ditemuinya pasti akan berakhir dengan kebinasaan. Kemampuan ajaib Kikoru membuat semua orang nampak melongo. Berbeda dengan si Kafka yang sangat amat jauh tertinggal. Lebih parahnya lagi, dia bahkan tidak mampu untuk sekedar mengangkat senjatanya sendiri. Di tengah pertempuran, Soshiro mengumumkan kalau Kapten Minaashiro juga ikut menyaksikan dan ikut menilai evaluasi final ini. Kafka pun langsung tersentak, namun dengan ini dia jadi benar-benar fokus untuk memberikan hasil yang terbaik. Tata tertib ujian final ini memberikan Kafka sebuah gambaran bahwa yang dinilai dari ujian ini adalah tindakan yang diambil oleh para peserta. Tentunya juga berdasarkan kemampuan dan situasi yang terjadi di TKP. Oleh karena itulah, Kafka dan Ichikawa yang memiliki kemampuan tempur rendah harus membantu peserta lainnya. Tanpa pikir panjang, Kafka langsung membuang senapan laras panjangnya. Bersama Ichikawa, Kafka mendekati arena pertarungan dan menganalisa Yoju yang hendak dilawan. Ternyata sebelumnya Kafka pernah membereskan jasad kaiju tipe tersebut. Dia lantas berlari dan melemparkan sebuah granat pelumpuh yang membuat si Yoju berteriak sangat keras. Kafka mengetahui kalau Yoju ini tidak memiliki penglihatan yang baik, tapi sebagai gantinya si Yoju memiliki pendengaran yang sangat sensitif. Kafka lantas berteriak pada Haruichi dan Aoi agar mereka memusatkan tembakannya pada perut si Yoju. Tanpa pikir panjang, Haruichi dan Aoi langsung menembaki perut si Yoju yang ternyata langsung membuat Yoju itu tumbang. Soshiro pun agak tertegun melihat aksi Kafka. Sayangnya si Mina hanya diam 1000 bahasa. Kafka sangat bersemangat karena memiliki pengetahuan yang sangat banyak tentang kaiju. Meski tidak menggunakan kekuatan kaijunya, Kafka sangat yakin bisa menebus semua kegagalannya yang dulu. Namun tanpa diduga, Kafka mendapatkan serangan dadakan kuat dari Yoju yang bersembunyi di sampingnya. Ichikawa pun terperanjat, apalagi Kafka terlihat muntah-muntah darah. Para penguji cukup waspada, apalagi Kafka mengalami luka yang cukup serius. Kafka tidak peduli dirinya kesakitan. Dia hanya khawatir jika pihak penguji akan mengaktifkan perisai jarak jauh demi melindunginya. Walau tidak berdaya, namun Kafka berusaha bangkit karena saat ini Mina tengah memperhatikannya. Kafka tidak sudi jika Mina melihatnya dalam kondisi lemah seperti ini. Ketika si Yoju hendak memakan Kafka, tiba-tiba saja muncul rentetan tembakan yang langsung menghabisi si Yoju. Ternyata tembakan itu berasal dari Kikoru, dan lagi-lagi Kikoru sangat senang melihat Kafka sangat terpuruk. Gadis itu pun kembali melesat untuk memburu Honju. Hal ini membuat peserta yang lainnya tidak bisa tinggal diam. Namun kekuatan mereka sangat jauh bak langit dan bumi. Kafka sebenarnya ingin terus berjuang, namun apa dayanya dia kesulitan berdiri. Soshiro pun menginformasikan kalau Kafka mengalami patah tulang dan luka dalam yang sangat serius. Fakta ini pun membuat Kafka sangat terpukul. Walau dia tidak mau menyerah, namun faktanya kekuatan tempur yang dimilikinya hanyalah 0%. Dia pun mulai berpikir bahwa orang-orang yang bisa mendampingi Mina hanyalah mereka yang memiliki bakat hebat. Melihat kondisi yang ada, Soshiro pun menyarankan Kafka untuk segera mundur. Apalagi situasi saat ini benar-benar sangat tidak memungkinkan. Namun yang menentukan untuk menyerah ataupun tidak hanyalah si Kafka sendiri. Dan meskipun saat ini Kafka tidak muda lagi, namun dia masih berusaha untuk mengejar impian terbesarnya. Pelan tapi pasti, Kafka bisa bangkit dan berdiri di atas kakinya sendiri. Dia telah memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya demi mengejar Mina. Anehnya, saat itu juga kekuatan tempur Kafka meningkat sebesar 0,01%. Angka tersebut memanglah sangat kecil, namun justru hal itulah yang membuat para penguji agak terkejut. Dengan sangat serius, Kafka menegaskan kalau dirinya tidak akan pernah menyerah sekalipun. Mina yang melihat usaha keras Kafka masih nampak diam, dan seakan tidak ada simpati pada lelaki itu.